Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Kita berjumpa lagi dalam program Renungan Harian Toraya, edisi Minggu 12 Mei 2024. Saudara-saudara, kita akan membaca bahagian firman Tuhan. Mari kita mohon pertolongan Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, dikuduskanlah nama-Mu. Saat ini Tuhan, kami rindu mendengarkan firman-Mu, kami membuka hati kami. Dan biarlah Engkau terus memelihara hidup kami. Dan Engkau terus menjaga kami. Untuk terus juga memelihara kekudusan hidup di hadapan-Mu. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, pembacaan kita diambil di dalam Keluaran pasal 28 ayat 29 sampai 38. Demikianlah di atas jantungnya harus dibawa Harun nama para anak Israel pada tutup dada pernyataan keputusan itu, apabila ia masuk ke dalam tempat kudus, supaya menjadi tanda peringatan yang tetap di hadapan Tuhan. Dan di dalam tutup dada pernyataan keputusan itu, haruslah kau taruh Urim dan Tumim. Haruslah itu di atas jantung Harun apabila ia masuk menghadap Tuhan. Dan Harun harus tetap membawa keputusan bagi orang Israel di atas jantungnya di hadapan Tuhan. Haruslah kau buat gamis efod, baju efod, dari kain ungu tua seluruhnya. Lehernya haruslah di tengah-tengahnya. Lehernya itu harus mempunyai pinggir sekelilingnya, buatan tukang tenun seperti leher baju sirah. Haruslah lehernya itu, supaya jangan koyak. Pada ujung gamis itu haruslah kau buat buah delima dari kain ungu tua, kain ungu muda, dan kain kirmisi pada sekeliling ujung gamis itu. Dan di antaranya berselang-seling giring-giring emas, sehingga satu giring-giring emas dan satu buah delima selalu berselang-seling pada ujung gamis itu. Haruslah gamis itu dipakai Harun apabila ia menyelenggarakan kebaktian, dan bunyinya harus kedengaran apabila ia masuk ke dalam tempat kudus di hadapan Tuhan, dan apabila ia keluar pula, supaya ia jangan mati. Juga haruslah engkau membuat patam dari emas murni, dan pada patam itu kau ukirkanlah, diukirkan seperti meterai, kudus bagi Tuhan. Haruslah patam itu engkau beri bertali ungu tua, dan haruslah itu dilekatkan pada serban di sebelah depan serban itu. Patam itu haruslah ada pada dahi Harun, dan Harun harus menanggung akibat kesalahan terhadap segala yang dikuduskan oleh orang Israel, yakni terhadap segala persembahan kudusnya. Maka haruslah patam itu tetap ada pada dahinya, sehingga Tuhan berkenan akan mereka. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara, tema kita hari ini adalah memelihara kekudusan hidup. Ungkanandai kamaseruanna katuan. Pakaian jabatan bagi seorang imam adalah hal yang sangat penting dan menyimbolkan kewibawaan imam. Semua yang melekat pada pakaian itu disebut perhiasan kemuliaan, dan Allah sendirilah yang menetapkan semua kelengkapan tersebut, seperti bentuknya yang berupa kemeja, serban atau penutup kepala, ikat pinggang, dan celana yang terbuat dari lenan halus. Pakaian itu harus dikenakan saat melaksanakan tugas imamat dalam kemah pertemuan maupun dalam kemah suci. Dapat kita baca di ayat 39 sampai 43.
Khusus imam besar, pakaiannya dilengkapi dengan baju efod, penutup bahu dan sabuk, tutup dada, serta gamis panjang atau jubah dengan giring-giring dan buah delima di bagian bawah, serta patam atau patam emas atau plat emas di dahi. Ayat 4-38 dapat kita baca di sana. Kelengkapan pakaian tersebut menunjukkan indah dan mulianya jabatan seorang imam. Untuk itu pula, seorang imam harus menjaga diri agar tidak tercemari dirinya dengan nafsu duniawi, sehingga keberadaannya di tengah-tengah umat benar-benar menunjukkan wibawa yang patut diteladani oleh umat Allah. Saudara-saudara, gereja Toraja dan juga beberapa gereja lain menetapkan bentuk pakaian jabatan pendeta yang tidak hanya menunjukkan kewibawaan sebagai pelayan Tuhan, tetapi juga melekat simbol-simbol yang menunjukkan tugas dan wewenang seorang pendeta. Untuk itu, pendeta harus menyadari bahwa pada dirinya terdapat tanggung jawab yang sungguh mulia, sehingga harus menjaga kekudusan hidup di hadapan Allah. Demikian pula saudara-saudara dalam pelayanan di tengah-tengah umat, keteladanan hidup merupakan hal yang mutlak. Yesus Kristus adalah imam besar. Yesus Kristus adalah gembala yang patut diteladani. Karena itu, hendaklah semua pelayan, bahkan orang-orang percaya, terus mengikuti keteladanan Yesus. Saudara-saudara, Yesus menjadi imam besar kita. Dan ia menyatakan, setiap orang adalah orang yang dikasihinya. Ia menginginkan supaya kita terus memelihara kekudusan hidup sebagai orang-orang yang telah diselamatkan. Terpujilah Kristus. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan, pelihara kami untuk terus memelihara kekudusan hidup di dalam kasih-Mu. Dalam kemuliaan-Mu kami berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi.